Kali ini saya mempunyai film bergenre action. Film pertama dari Marvel Cinematic Universe. Film yang cukup untuk melupakan realita yang ada selama 2 jam. Film ini dipercaya membangkitkan motivasi Anda untuk diam di rumah. Dan saya hanya mengingatkan, konten ini bersifat spoiler. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja. Iron Man. Kisah diawali dengan rombongan konvoi 5 kendaraan lapis baja milik United States of America yang sedang meluncur di daerah kawasan Kunar, Afghanistan. Hanya dalam 2 menit pertama, film ini kita langsung diperlihatkan sesosok Robert Downey Jr., seorang aktor yang esentrik yang bisa mengimprovisasi karakter Tony Stark menjadi karakter yang kuat, sampai mungkin Marvel akan susah mencari sosok pengganti Iron Man. Tony terlihat dengan segelas minuman keras yang dipegang. Dia berada di dalam kendaraan lapis baja di situasi jalan yang berbahaya dengan percakapan yang nyeleneh dan goda-godain tentara cewek yang duduk di depan. Aktingnya yang natural, mewah dan nyeleneh. Lalu di tengah rombongan konvoi tersebut tiba-tiba konvoi tersebut diserang mendadak oleh sekelompok militan. Tanpa satupun tentara yang selamat, Tony Stark lalu berlari keluar mobil lapis baja dan hendak melakukan layanan yang bertuliskan Stark Industries langsung meledak di dekat Tony. Tony Stark langsung tersadarkan diri dan scene berpindah ke lokasi penawanan Tony Stark di sebuah wilayah yang antah berantah dengan didampingi beberapa teroris dengan senjata di tangan dan video recorder di depan. Lalu adegan berpindah ke Las Vegas, ke waktu 36 jam sebelum peristiwa itu terjadi. Di sini kita diperlihatkan sejarah singkat Tony Stark dan Stark Industries. Anak dari Howard Stark yang menarik perhatian karena kecerdasan otaknya. Di usia 4 tahun menjadi tukang servis. Di usia 6 tahun membuat mesin. Dan umur 17 tahun lulus cum laude dari MIT. Kepanjangan dari Massachusetts Institute Teknologi. Masih di dalam tampilan slide, sebuah koran lama tanggal 17 Desember tahun 91 memperlihatkan ayah dan ibunya meninggal dikarenakan tragedi kecelakaan mobil. Kemudian, sahabat ayah Tony, Obadiah Stane, yang diperankan oleh Jeff Bridges, yang kelak akan menjadi Ironmonger, masuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan penemu legendaris itu. Lalu bekerja sama dengan Tony Stark yang usianya kali itu 21 tahun untuk bersama-sama membangun Stark Industries. Perusahaan Tony ini menciptakan senjata canggih, robot-robot mutakhir, satelit militer, dan pada malam penghargaan militer tersebut yang dihadiri berbagai kalangan elit di Amerika, nampaknya ada yang salah dalam pemilihan lokasi. Dan benar saja, di saat penyerahan penghargaan, terang aja Tony nggak ada. Uang pembagian penghargaannya diselenggarakan di Caesar Place Hotel and Casino. Pria dari banyak wanita, multimilliarder, Don Juan yang banyak cuan. Tony terlihat sedang asik-asik bermain judi, tebak dadu, sampai disusulin sama Kolonel Rhodes yang diperankan oleh Terrence Howard. Adegan berlanjut, Tony Stark dan beberapa pengawalnya yang hendak meninggalkan lokasi hotel dihadang seorang wanita bernama Kristen Everhart, seorang jurnalis dari Vanity Fair yang diperankan oleh Leslie Bibb. Memberikan banyak pertanyaan yang secara cepat dijawab oleh Tony Stark, sampai pada pertanyaan terakhir nih guys. Have you ever lost 1 hour from your sleep? Di pagi harinya di rumah Tony Stark, di Jalan Malibu nomor 72F, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat, Kristen Everhart bangun dari tidurnya, berjalan-jalan sebentar, memandang-mandang kecanggihan rumah Mas Tony. Lalu dikejutkan oleh asisten Mas Tony. Siapa lagi kalau bukan Nona Pepper Potts, yang diperankan oleh, susah namanya nih guys, Gwyneth Paltrow. Nona Potts mengusir halus dengan tak lama dari itu, tampaknya Pak Tony sedang sibuk menservis mobil Ford Flathead Roadster, atau yang biasa disebut juga dengan Hot Rod buatan tahun 1932, dengan dibantu oleh Jarvis, perangkat kecerdasan buatan. Scene berlanjut dengan adegan Nona Potts mengingatkan Tony Stark bahwa seharusnya dia sudah berada di sebalik bumi saat ini, dengan pesawat pribadinya yang diharuskan take off beberapa jam yang lalu. Namun, dijawab Tony Stark dengan cuek dan santai sambil meneruskan mengotak-atik mobilnya. Setelah itu adegan berpindah, sedikit balapan antara bodyguard setia Tony yang memakai Rolls-Royce Phantom dengan Mas Tony dengan audio R8-nya menuju bandara. Di sana telah menunggu Kolonel Rhodes sambil cembetut. Adegan berpindah di atas langit di dalam pesawat di bawah bulu jemari pramugari yang nampak sedang mengantarkan snack and drink. Sang kolonel rupanya masih ngambek. Sepanjang film ini kita diperlihatkan aksi-aksi kocak Terrence Howard sebagai Kolonel Rhodes, tapi bukannya yang bertema body shaming ya. Setelah mendarat, Tony Stark disambut oleh beberapa prajurit beserta jenderal lapangan, dikarenakan kehadirannya yang sangat penting dalam rangka presentasi senjata dari Stark Industries. Di saat presentasi, lagi-lagi Robert Downey Jr. mengimprov skripnya dengan berkata, lebih baik ditakuti atau dihormati. Berlebihankah jika minta keduanya?
kata Tony. Kemudian aset paling berharga dari Stark Industries, senjata terbaik itu pun diluncurkan. Senjata tersebut bernama senjata Jericho. The Jericho. Adegan beralih kembali ke cerita di awal. Tony Stark tertangkap dan pecahan peluru rupanya tersangkut di dekat jantung Tony Stark sehingga harus dilakukan operasi dadakan oleh temannya yang juga dadakan. Memasangkan elektromagnetit di dada Tony Stark yang kedepannya akan menjadi ikonik dari sosok Iron Man. Elektromagnet ala kadarnya disambungkan dengan aki mobil mencegah serpihan memasuki jantung. Sampai di sini tamat sudah petualangan cinta Don Juan Mas Tony. Karena aneh aja gitu. Ada dadakan satu lubang Tony menceritakan bahwa dirinya pernah bertemu Tony di konferensi teknik di Bern, Swiss tahun 99. Kisah pertemuan sepintas itu lalu ditampilkan kembali di Iron Man 3. Tak lama, suara dari arah pintu terdengar. Teman Tony tersebut buru-buru menyuruh Tony untuk segera mengikuti kenakalannya. Mengikuti gerakannya. Selamat datang Tony Stark, pembunuh massal paling terkenal dalam sejarah. Tutur salah satu dari teroris yang menghampiri Mas Tony. Singkatnya, para teroris tersebut menginginkan Tony Stark membuat rudal Jericho untuk kelompok mereka. Tony Stark menolak. Lalu dirinya disiksa dengan dimandikan kepalanya saja oleh kelompok teroris tersebut. Setelah dimandikan di kepalanya saja, Mas Tony digiring keluar gua untuk menyaksikan banyaknya persediaan senjata teroris tersebut. Dan tentunya membuat Mas Tony ini kaget bukan kepalang, dikarenakan semua buatan dari Stark Industries. Dengan semua perlengkapan material memandai untuk membuat rudal Jericho, para teroris berjanji akan melepaskan Mas Tony jika dirinya membuat rudal Jericho untuk mereka. Akhirnya, Mas Tony mulai melakukan sesuatu, namun bukan untuk membuat ataupun membantu, namun untuk menipu para teroris. Dibantu dengan teman dadakannya yang belakangan dikenal dengan nama Ho Yin Sen yang berasal dari Gulmira. Pertama-tama, Tony Stark CS mencopot material berupa palladium dari beberapa roket. Kemudian Mas Tony membuat reaktor mini berdaya 3 gigawatts untuk menggantikan elektromagnet yang tersambung ke dada Tony. Cukup untuk menjauhkan serpihan dari jantungnya dan cukup untuk menjalankannya selama 50 tahun. Rencana kedua, Tony memperlihatkan kepada Yinsen rancangan robot atau baju besi yang lagi-lagi diadakan dibuat Tony. Rancangan Iron Man pertama gunanya untuk meloloskan diri dari para teroris yang selanjutnya dikenal dengan nama kelompok teroris 10 cincin. Adegan kembali dilanjutkan dengan ancaman dari pimpinan kelompok untuk menyelesaikan rudal Jericho terhitung sampai besok. Kemudian Tony Stark dengan tekad yang kuat sekali menyelesaikan baju besi tersebut dan menerobos barisan serdadu-serdadu kelompok militan tersebut untuk meloloskan diri. Namun sayangnya, teman satu lubang Mas Tony, Bapak Yinsen, tewas tertembak oleh kelompok militan tersebut. Dikarenakan Yinsen mencoba mengulur waktu dengan merobos duluan sebelum Tony Stark. Sebelum Tony Stark kabur dengan jetpacknya, dia menghancurkan semua senjata ciptaan Stark Industries agar tidak lagi digunakan untuk kepentingan yang salah. Tak lama, Tony Stark berjalan sendirian di tengah-tengah gurun, dan datanglah bala bantuan. Kemudian Mas Tony dipulangkan segera dengan pesawat Hercules dengan nomor registrasi ED70025 ke lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Sesampainya di sana, Nona Potts beserta supir sekaligus ajudan Tony telah menunggunya dengan perasaan yang was-was. Nona Pepper lantas menyuruh Tony untuk pergi ke rumah sakit. Namun Tony Stark tidak mau. Dia hanya ingin dua hal. Yang pertama ialah burger keju dan konferensi pers. Disambut oleh koleganya Obadiah Stane, terburu-buru makan burger keju sambil jalan, Tony mendatangi tempat konferensi pers. Dibarengi dengan Nona Pepper Potts yang tanpa sengaja bertemu dengan Phil Coulson, seorang agen dari divisi S.H.I.E.L.D. Ormasnya Avenger nih guys. Sambil kangen-kangenan sama burger keju, Mas Tony memulai konferensi persnya. Semua orang di sana termasuk Obadiah Stane, salah satu komisarisnya pun nampak tidak mengetahui tujuan dari konferensi pers yang diinginkan oleh Tony. Di saat itulah Tony Stark menegaskan dia dapat memberikan sesuatu yang lebih daripada meledakan sesuatu. Tujuan konferensi pers adalah menutup divisi pabrik senjata dari perusahaan Stark Industries milik Tony Stark. Pernyataan Tony Stark membuat semua orang terkaget-kaget, tidak sama sekali mengira. Tony Stark sadar bahwa senjata-senjata dari Stark Industries banyak sekali membunuh orang yang tidak bersalah. Kemudian scene berlanjut dengan adegan romantis Pepper Potts dan Tony Stark saat pergantian reaktor mini di dada Tony Stark. Tony Stark sadar bahwa dia hanya memiliki satu orang yang tulus kepadanya, yaitu Nona Pepper Potts. Lalu Mas Tony meminta kepada Nona Potts untuk menghancurkan reaktor nuklir yang lama dikarenakan Mas Tony nggak suka CLBK. Dia lalu pergi ke pangkalan udara militer untuk menemui Kolonel Rhodes dan mengajaknya bekerja sama untuk membuat baju besi Iron Man. Namun, secara halus ditolak oleh Kolonel Rhodes.
Kemudian scene berlanjut di tahap uji coba pertama rangka kostum besi Iron Man. Hal pertama yang dicoba adalah kapasitas dorong yang membuatnya stabil dalam hal melayang ataupun terbang. Dengan 10% tenaganya, ternyata masih overpower. Berakit-rakit ke hulu, Thanos kemudian bang. Setelah beberapa hari, pada akhirnya baju Iron Man berhasil dibuat dengan material berupa emas dan titan yang diambil dari satelit militer. Material tersebut membuat daya tahan yang kuat serta bobot baju besi Iron Man menjadi ringan. Tibalah Iron Man memulai first flight-nya. Hal pertama itu pun terbilang sukses sambil terbang keliling kota. Lalu, Tony Stark penasaran untuk menguji berapa maksimum tinggi yang bisa dicapai baju Iron Man tersebut. Dan tiba-tiba, Iron Man membeku di atas langit 40.000 kaki dari permukaan dengan suhu minus 30 derajat. Jarvis pun shutdown. Bersyukurnya, Jarvis aktif kembali sebelum Iron Man menyentuh tanah dan melanjutkan terbang kembali pulang ke rumahnya di Kalideres. Walaupun pendaratannya sedikit tidak mulus, yang menyebabkan piano dan mobil Shelby Cobra-nya hancur, Tony Stark puas dengan uji terbang pertama yang sukses. Sambil menonton berita di TV, Tony Stark menugaskan Jarvis untuk membenting custom Iron Man-nya seperti mobil hot rod. Kemudian, Tony Stark yang tak diundang di dalam acaranya sendiri, rupanya mempunyai waktu yang luang untuk memaksa menghadiri acara tersebut. Dengan mobil favoritnya Tony datang ke acara red carpet tersebut, diawali dengan mencolek Stan Lee dan menyapa Obadiah Stane. Tony lalu bertemu dengan agen Coulson dari divisi S.H.I.E.L.D. Tampak bersamaan dari jauh terlihat Nona Pepper Potts yang terlihat sangat cantik di malam itu. Tony Stark lalu mengajak Pepper Potts untuk dansa dengannya. Sambil dansa, si botuna ini menggoda-goda Nona Potts dan dilanjutkan berbincang-bincang di atas gedung. Nona Potts menjelaskan bahwa dirinya agak insecure karena dosa lama Tony Stark yang menjadi playboy. Bisa dipetik pelajaran nih guys, bahwa playboy susah cari jodoh yang baik-baik. Tak lama dari itu, Mas Tony memesan minuman untuk mencairkan suasana. Dan dia bertemu dengan Kristen Everhart yang menjelaskan bukti foto bahwa di kota yang bernama Gulmira ditemukan senjata dari Stark Industries. Sedikit catatan, kota Gulmira adalah kampung halaman dari Ho Yen Sen, teman satu lubang Tony yang tewas tertembak di dalam gua. Kondisi mengenaskan di kota Gulmira juga dipertegas ribuan warga mengungsi. Tony Stark melihat beritanya di TV sambil serius mempersiapkan kostum Iron Man. Dan terbanglah Iron Man menuju kota Gulmira, menyelamatkan warga dan langsung memukul mundur pasukan kelompok 10 cincin. Tujuan Iron Man hanyalah untuk menghancurkan senjata Stark Industries yang digunakan teroris. Setelah berhasil melakukan misinya, Iron Man bergegas terbang kembali pulang, namun dijegat oleh 2 jet tempur F-22 Raptor. Iron Man terdeteksi oleh Edward Air Force Base sebagai objek tak dikenal. Kolonel Rhodes dari unit pengembangan senjata pun dipanggil. Di sini diperlihatkan adegan matang guys, aksi kejar-kejaran antara Iron Man versus F-22 Raptor yang sangat memanjakan para fans boy-nya Iron Man. Sang kolonel rupanya sudah curiga bahwa itu adalah Tony Stark. Sempat berbohong saat ditelepon. Akhirnya Mas Tony mengaku bahwa itu adalah dia, sang Iron Man yang kebelet pipis. Adegan berpindah lagi ke komplotan 10 cincin yang telah menyelesaikan perakitan ulang baju Iron Man pertama yang dibuat Tony Stark di dalam gua. 4 buah kendaraan memasuki markas mereka dan ternyata itu adalah jeng jeng jeng. Obadiah Stane, selama ini beliaulah yang menyuplai senjata dari Stark Industries untuk kelompok 10 cincin. Musuh dalam selimut, serigala berbulu domba menggunting dalam lipatan, kambing. Obadiah Stane lalu menugaskan anak buahnya untuk menghabiskan seluruh komplotan 10 cincin yang ada di situ. Dan tidak lupa, dia juga mengambil baju besi pertama Iron Man untuk diteliti. Tony Stark meminta tolong ke Nona Pepper Potts untuk pergi ke kantornya menuju ruangan Tony Stark. Dikarenakan saat ini Tony sementara dilarang aktif di dalam perusahaan. Terkait jumpa pers penutupan pabrik senjata yang membuat saham perusahaannya anjlok sangat drastis. Tony Stark hanya ingin memberantas kejahatan sampai ke akar-akarnya. Ia ingin mengetahui rahasia perusahaan dalam jual beli senjata kepada teroris. Untuk itulah ia meminta bantuan Nona Potts menyalin seluruh data rahasia di perusahaan. Awalnya Nona Potts menolak, dia khawatir terhadap keselamatan Tony Stark. Tony Stark lantas meyakinkan Nona Potts bahwa saat ini dia tidak gila. Tony Stark sadar apa yang harus dia lakukan. Menurut hati nuraninya ini adalah tindakan yang benar. Scene berikutnya, di dalam ruangan Nona Pepper Potts berhasil meretas semua data dan menyalinnya. Tak diduga, Obadiah Stane muncul di saat adegan tersebut berlangsung dan hampir saja ketahuan olehnya. Berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, berbincang-bincang sebentar lalu Nona Potts bergegas pergi. Namun aksinya tercium oleh Obadiah Stane setelah melihat komputer yang berhasil menyalin data rahasia. Untungnya, Nona Potts sudah jauh meninggalkannya dan lebih untungnya dia bertemu dengan agen Coulson. Sambil ketakutan dia mengajak agen S.H.I.E.L.D. itu untuk cepat-cepat pergi bersamanya.
Dikarenakan ketahuan, Obadiah Stane lalu gercep. Dia lantas pergi ke ruangan uji coba reaktor dan memarahi semua ilmuwan yang sedang bekerja. Dia ingin membuat reaktor yang sebesar gedung 2 lantai itu diperkecil seperti reaktor yang ada di dada Tony Stark. Para ilmuwan dengan fasilitas lengkap di sana tak kunjung berhasil membuatnya. Obadiah lantas membandingkan mereka dengan Tony yang berada di gua dengan sekotak barang sisa dengan mudahnya membuat. Dia akhirnya sadar hanya Tony Stark yang bisa dan para ilmuwan Stane tidak sanggup menduplikasi reaktor mini seperti Tony Stark sehingga rencana jahat pun muncul. Malamnya, Tony Stark yang sedang asik santai di rumahnya dikejutkan oleh Obadiah. Obadiah menyergap Stark dan menjamret reaktor di dada Tony. Beruntung reaktor lama yang dibuat sewaktu di gua tidak jadi dibakar oleh Lana Potts. Tony Stark yang begitu kepayahan berusaha untuk mengambilnya. Dengan dibantu Jarvis, ia berhasil mengambilnya. Scene berlanjut ke pertempuran terakhir. Tony Stark bertanya di mana Pepper Potts kepada Kolonel Rhodes yang kebetulan mampir ke rumahnya. Kolonel memberikan keterangan bahwa Nona Potts sedang bersama 5 agen untuk menangkap Obadiah Stane. Namun itu tidak cukup, kata Tony Stark. Ternyata sang kolonel salah guys. Nona Pepper ternyata bersama 6 agen. Pertarungan Iron Man dan Stane diawali dengan menyebabkan kericuhan di jalan raya. Dilanjutkan dengan adegan Iron Man yang mengajak terbang setinggi-tingginya ke langit. Mengingat scene di awal pembuatan Iron Man, Obadiah dengan Iron Mongernya membeku di titik yang pernah dialami Tony sebelumnya. Stane pun jatuh ke tanah. Tony Stark terkejut ketika kembali mendarat. Obadiah Stane dengan Iron Man Mongernya rupanya masih bertahan. Iron Man yang tenaganya hampir habis berusaha bersembunyi sebelum menyerang. Di puncak gedung Stark Industry, Stark menginstruksikan Pepper Potts membebani reaktor besar agar dapat meledak, memberi daya maksimum, melepaskan gelombang listrik besar, mengakibatkan Stane pada akhirnya dapat dikalahkan. Di akhir kisah, konferensi pers, Agen Coulson menginstruksikan Stark untuk menyembunyikan identitasnya. Tapi di saat konferensi, Tony Stark mengakui bahwa dia adalah Iron Man. Film pun berakhir.